Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi pada OSN Fisika. Pada pertemuan ke-20 atau chapter 20, kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada dinamika gerak lurus. Kita bahas pada soal yang pertama pada pertemuan kali ini. Dua buah benda memiliki berat W sama dengan 40 Newton dan W digantung melalui katrolisin dan dihubungkan dengan balok yang memiliki berat 300 Newton. Yang memiliki 300 Newton. Yang berada di atas permukaan meja dengan koefisien gesek statis 0,2. Tentukan nilai rentang berat W agar balok bergerak ke kanan dan tetap menyentuh meja. Jadi ini tetap menyentuh meja, berapakah W-nya, rentangnya ya. Dari berapa ke berapa beratnya. Kita bahas bersama-sama. W-nya adalah 40 Newton, kemudian W baloknya adalah 300 Newton. Koefisien gesek statisnya 0,2. Berapakah W ya? Yang ini? Supaya tetap menyentuh permukaan meja dan bergerak ke kanan. Inilah gaya-gaya yang bekerja pada sistem ya, yang ke arah kanan adalah W sama dengan cos 37, yang ke kiri pada W40 ya adalah 40 cos 53, yang searah dengan sumbu Y W sin 37 ya. Kemudian yang searah sumbu Y 40 sin 53. Maka kalau bergeser ke kanan, koefisien gesekannya adalah mengambil arah kiri. Maka kita bisa mengambil dari arah sumbu Y dan arah sumbu X-nya, vertikal atau horizontal. Sin 37 ya, kita tulis dulu 0,6, cosnya adalah 37 0,8. Sin 53 kebalikannya 0,8, cos 53 0,6. Gaya gesekan pada balok yang terjadi pada permukaan meja itu adalah Fg sama dengan mu S dikalikan dengan N. Maka 0,3 dikalikan 300 adalah 60 Newton. Yang di sini gaya gesekannya ke kiri 60 Newton. Sekarang kita lihat bagaimana syarat yang harus dilakukan supaya tetap menyentuh meja. Kita gambarkan lagi, maka ini kita tuliskan kembali untuk mempermudah perhitungan. Balok bergeser ke kanan apabila ini, kalau dia bergeser ke kanan apabila ya sigma Fx-nya seharusnya lebih besar daripada 0 ya. Maka W cos 37 ya ini berlawanan arah dengan 40 cos 53 dengan Fg-nya. Maka W cos 37 dikurangi Fs dikurangi 40 cos 53 lebih besar daripada 0. Kita masukkan angkanya ya, 0,8. Ini sudutnya, kemudian W yang dicari dikurangi 60. Tadi sudah ketemu ya, dikurangi 40 kali 0,6 ya. Kali 0,6 cos 53. Hasilnya 0,8 W lebih besar atau sama dengan
84. Ini 48 ditambah 60 kan itu ya. Jadi besarnya pada waktu bergeser ke kanan beratnya adalah 105 Newton. 84 dibagi 0,8. Kemudian supaya tetap menyentuh meja ya, maka arah vertikalnya ini seharusnya lebih kecil daripada 0 supaya tetap menempel di meja. Kalau lebih besar maka dia akan terangkat betul ya, 300 Newton tadi. Sehingga balok tetap menyentuh permukaan dengan syarat ya, sigma Fy lebih kecil atau sama dengan 0. Kalau ini lebih besar ya, maka betul-betul terangkat kan itu ya. Sekarang kita lihat ini yang searah ya. 40 sin 53 dengan W sin 37 ya. Maka dijumlahkan ya. W sin 37 ditambah 40 sin 53 dikurangi beban yang di meja adalah 300 Newton lebih kecil atau sama dengan 0. Kita masukkan angka-angkanya 0,6 sin 37 0,6 W yang kita cari dan ditambah 40 sin 53 0,8 lebih kecil atau sama dengan 300 ya. Ini 0,6 W ditambah dengan 32 ya. 32 maka 0,6 W lebih kecil atau sama dengan 276. 300 dikurangi 32 kan itu ya. Kita lanjutkan, maka W-nya itu sama dengan lebih kecil atau sama dengan 466,7 Newton supaya tetap menyentuh meja. Sehingga rentang kisaran berat W dari mulai 105 sampai ya 466,7 Newton. Maka harga W agar balok bergerak ke kanan dan tetap menyentuh meja, maka syaratnya adalah 105 Newton ya, lebih kecil atau sama dengan W, lebih kecil atau sama dengan 466 ya, 466,57 Newton ya. Ini yang harus dilakukan oleh balok dengan yang di atas meja itu 300 Newton, maka W-nya inilah syarat yang harus dipenuhi. Jadi nomor 1 inilah yang kita inginkan ya. Kita lanjutkan. Soal nomor 2. Sebuah balok bermassa M diam di atas permukaan horizontal licin dan balok dapat tanpa gesekan ya. Sebuah benda dengan massa M berada di atas balok. Nah, yang ini ya. Koefisien gesek statis dan kinetis antara balok ya dan benda berturut-turut adalah mu S dan mu K. Sebuah gaya horizontal dikerjakan pada balok. Berapa gaya maksimum agar balok M ya, agar balok M yang kecil ini tetap diam di atas balok ya. Kemudian besar gaya minimum, gaya maksimum F ya, yang bekerja pada balok M kecil agar balok M kecil tetap diam relatif terhadap balok. Jadi yang pertama di sini F-nya, yang kedua pada benda M kecil yang B ya. Jadi berapakah syaratnya ya? Maka F maksimumnya berapa pada waktu gayanya di F, gaya F-nya pada M besar, kemudian pada M kecil. Jika gaya F lebih besar dari gaya maksimumnya yang bekerja pada balok, berapakah waktu yang diperlukan benda untuk jatuh dari balok ya, dengan panjang balok adalah L yang ini. Nah, kita bahas bersama-sama. Yang diketahui
Ini seluruhnya yang diketahui dalam soal ya. Ya, balok besar M, balok kecil M kecil ya. Maka mu S koefisien gesekan antara M besar dengan M kecil. Kemudian mu K juga sama, M besar dengan M kecil, gaya gesek kinetiknya. F adalah gaya mendatar pada balok M. Yang ditanyakan F maksimum supaya pada M besar untuk M tetap diam, yang M kecil ya. Kemudian B, berapakah gaya maksimumnya ya pada M kecil supaya M kecil tetap diam. Yang C, seandainya gaya lebih besar dari gaya maksimumnya pada M besar, hitunglah T-nya sama dengan berapa. Dengan panjang balok adalah L. Jadi pemahaman ini kita lihat pada soal B, gaya maksimumnya pada M kecil, tetapi tetap dengan M kecil supaya diam. Kita bahas bersama-sama. Pertanyaan yang A, gayanya pada balok M besar, tetapi syaratnya M tetap diam di atas balok, berarti AM-nya sama dengan 0, AM kecilnya. Maka gaya-gaya yang bekerja seperti ini ya. Jadi gaya mengarah ke kanan, gaya gesekannya ke kiri pada statisnya karena AM-nya itu tetap diam. Jadi percepatan yang kecil adalah 0. Jadi gaya yang bekerja pada M kecil adalah gaya gesekannya ke kanan ya. Maka kalau ditarik ke kanan seolah-olah akan bergerak ke kiri ya. Maka yang bekerja pada M kecil adalah percepatan M besar karena ini dianggap diam ya. Maka dengan demikian syarat benda M tetap diam, gaya fiktif yaitu sama dengan gaya gesekannya. Ini berlawanan kedua-duanya ya. Gaya gesek statis maksimum antara balok dengan benda. Percepatan yang bekerja adalah AM besar, bukan AM kecil. Ini ya. Ini sama dengan 0, maka yang menempel pada M kecil adalah AM besarnya. Kita lihat pada benda M kecil. Ini yang bekerja adalah gaya gesek statis dengan massa dikalikan percepatannya pada balok besar. Sehingga Fs sama dengan M dikalikan AM besar. Ya, maka dengan demikian mu S Mg sama dengan M dikalikan dengan AM besar. Maka AM besarnya sama dengan mu S dikalikan dengan G. Jadi tidak tergantung pada massa balok kecilnya ya, tergantung pada gaya gesekannya. Ini yang dikatakan sebagai bentuk fiktifnya, gaya fiktifnya. Pada benda M besar, ini yang bekerja ya. F-nya searah dengan AM besar dikurangi dengan gaya gesekannya. Maka F maksimum ya dikurangi dengan gaya gesek statisnya sama dengan M dikalikan dengan AM besar ya. Ini sudah ketemu tadi ya. Maka harganya adalah F maksimum dikurangi mu S Mg ya sama dengan M ya. AM besar ini hasilnya ya. Maka dimasukkan M dikalikan dengan mu S dikalikan dengan G. Ini dipindah ke ruas kanan, maka dengan demikian ada penjumlahan massa kecil dan massa besarnya. Maka F maksimum sama dengan perkalian massa ditambah dengan M kecil ya. Massa besar dengan M kecil dikalikan dengan mu S dikalikan dengan G. Ini adalah syarat supaya tetap ya pada M balok yang kecil ini ya adalah tetap diam dengan gaya maksimum adalah perkalian dari M besar ditambah M kecil dikalikan dengan mu S dikalikan G. Itu yang diambil pada soal nomor A. Kita lihat pada soal nomor B. Nah, sekarang gaya maksimumnya dipindah ke M kecil. Tetapi syaratnya M kecil harus tetap diam. Harus tetap diam
ya relatif terhadap balok ya, terhadap balok M besar. Maka sekarang yang ada gaya maksimumnya pada balok M kecil ya. Maka pada balok M besar yang ada hanya gaya gesekannya. Maka percepatannya sama ya. Karena apa? Mengikuti dari yang kecil. Kita lihat syarat yang bekerja adalah bahwa balok dan benda kecilnya memiliki percepatan yang sama sebesar A. AM besar sama dengan AM kecil. Kita lihat faktornya pada benda M besarnya dulu. Maka Fs-nya itu searah ya dengan A-nya. Maka dengan demikian ya Fs-nya sama dengan M dikalikan A maksimum ya. Karena gayanya juga maksimum. Sehingga mu S sama dengan Mg sama dengan M A maksimum. Ya, kita turut dulu dengan seperti ini, diturutkan dulu persamaannya. Sehingga AM maksimum itu sama dengan mu S Mg dibagi dengan M besar. Kemudian pada benda M kecil kita perhatikan ya, ini searah maka F maksimum itu dikurangi ini. Gaya gesekannya sama dengan M kecil dikalikan dengan A maksimum. Ini sudah ada pada M kecil ya, mu S dikalikan dengan N ya. Mu S dikalikan dengan Mg. Maka F maksimum dikurangi mu S dikalikan dengan Mg, kemudian A maksimumnya dimasukkan ini. Menjadi M kuadrat mu S M kuadrat G dibagi dengan M. Ini dijumlahkan dijumlahkan ya, maka menjadi F maksimum itu sama dengan perkalian M besar ditambah M kecil ya, kemudian dikalikan mu S dikalikan M G dibagi dengan M besar. Inilah syarat yang harus dilakukan. Kenapa A-nya harus sama? Yang bekerja bergerak ini adalah kalau maksimum supaya tetap diam, jadi bisa membawa M besar. Kalau ini bergerak, ini juga harus bergerak dengan percepatan yang sama. Kita lihat pada soal yang C. Berapakah waktu yang diperlukan bila panjang balok adalah L dan syaratnya F-nya lebih besar daripada F maksimumnya. Nah, maka dengan demikian ya, mestinya kalau ini lebih besar dari F maksimum ya, balok itu akan bergeser ini ya, akan bergeser dengan percepatan ke kiri, kemudian pada balok besar akan bergeser ke kanan. Artinya ya, F-nya harus berlawanan arah dengan koefisien gesek kinetiknya karena M-nya sudah bergerak. Persamaan gaya pada benda M kecil ya, maka ya kita lihat di sini ya, pada benda M kecil yaitu M ya dengan AM besar, M dikalikan AM besar dikurangi ya. Ini yang searah, ini yang berlawanan. Maka dengan demikian M dikalikan AM besar dikurangi FK sama dengan M dikalikan dengan AM kecil ya. Maka dengan demikian ya, mu K-nya FK-nya sama dengan mu K Mg menjadi M dikalikan AM besar dikurangi mu K Mg sama dengan M dikalikan dengan AM kecil ya. Ini dipindahkan ke sana menjadi positif, ini dipindahkan ke sana menjadi negatif, kemudian semuanya dibagi dengan M, maka AM besar itu sama dengan ya AM kecil ditambah mu Kg. Ini dipindah ke sana juga boleh ya, maka menjadi positif kemudian dibagi dengan M semua. Maka harga AM besarnya sama dengan AM kecil ditambah mu Kg.
Kita lihat sekarang pada gayanya. Gaya yang bekerja ini ya berlawanan arah dengan koefisien gesek kinetiknya. Maka persamaan pada benda M besar adalah F dikurangi ya. Yang ini saja yang dipakai ya. Karena pada AM besar ya, maka F dikurangi FK sama dengan M besar dikalikan dengan AM besar. Di sini sudah ketemu AM besar, maka FK-nya juga kita ambil tetap yang bekerja pada M kecil karena di sini licin ya. Maka F-nya dikurangi mu K MK sama dengan M dikalikan dengan AM besar. Sehingga ya dimasukkan ini dipindahkan ke ruas kanan ya. Maka ini tetap sama mu K MK, kemudian M-nya dikalikan dengan yang ini. Nah, maka M perkalian dari AM ditambah mu K MK. Sehingga AM-nya, AM kecilnya itu sama dengan F dikurangi mu Kg perkalian dari M besar ditambah M kecil dibagi dengan M. Ini yang terjadi pada M kecilnya. Kita lanjutkan. Waktu yang ditempuh oleh benda M diperoleh dari L sama dengan setengah AM kecil dikalikan dengan T kuadrat. Ini adalah persamaan gerak lurus berubah beraturan yang mula-mula M kecilnya diam. Sehingga T sama dengan akar dari 2L dibagi dengan AM kecil. Ini sudah ada, maka ya T sama dengan akar 2L dibagi F dikurangi mu Kg perkalian M besar ditambah M kecil dibagi dengan M besar. Kita kalikan silang sehingga T sama dengan akar dari 2LM besar dibagi F dikurangi mu Kg perkalian M besar ditambah dengan M kecil. Jadi inilah yang kita inginkan persamaan pada soal nomor 2 ya. Pada waktu terjadi gayanya lebih besar dari gaya maksimum, maka M kecil akan bergerak ya. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 2. Semoga kita bisa memahami dengan baik dan dapat menyelesaikan persoalan pada dinamika gerak lurus. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.